Suaranya udah ada, Pak. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya untuk rekan-rekan, silakan untuk on cam dan mematikan mikrofon saat ada yang berbicara. Dan untuk peserta ingin bertanya, silahkan klik raise hand yang sudah tersedia di aplikasi Zoom, atau teman-teman boleh ketik di aplikasi di chatnya dengan format nama dengan underscore universitas dan juga pertanyaan. Dan untuk link sertifikat akan dibagikan pada saat webinar berakhir. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di webinar. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Bapak Dr. Andes Alif Oktavian MH. Yang terhormat narasumber Bapak Dr. Andes Hamdan Bashar SIP, EMSI, maksud saya, mohon maaf, peneliti utama bidang Timur Tengah, Lembaga Pengetahuan Indonesia. Yang terhormat narasumber Bapak Dr. Andes Agus Herlambang MSI, pengamat Timur Tengah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Yang terhormat dosen Universitas Pasundan, dan serta para peserta yang hadir pada webinar pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam webinar pada pagi ini walaupun dilaksanakan secara virtual. Webinar ini dilaksanakan oleh Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Pasundan dengan tema normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Adapun rangkaian acara yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Karatagan Pasundan, ketiga yaitu sambutan, keempat pemaparan materi oleh narasumber, dan diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, yang kelima yaitu penutup. Perkenalkan, saya Anissa Sucilestari yang akan memandu pada webinar pagi hari ini. Untuk memulai webinar pada pagi hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Karatagan Pasundan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin, dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Hubungan Internasional, yaitu Bapak Dr. Andes Alif Octavian MH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembicara, ya, Pak Hamdan Bashar, Dr. Andes MSc dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan pembicara yang berikutnya atau yang kedua, Bapak Dr. Andes Agus Herlambang MSc. Beliau adalah dosen tetap Prodi Hubungan Internasional FISIP Unpas. Dan kepada semua para peserta yang kebanyakan mahasiswa, seperti saya lihat, ya, yang saya banggakan dan saya cintai. Ya. Selamat datang di kampus, ya. Walaupun webinar ini melalui online atau Zoom, ya. Kami sebagai perwakilan dari Prodi, ya, Ketua Prodi Hubungan Internasional, sangat menyambut baik inisiatif mengadakan webinar seminar melalui web dengan judul normalisasi, ya, normalisasi hubungan antara Israel dengan negara Arab, gitu. Ya. Kami atau saya mewakili Padekan, mohon maaf Padekan tidak bisa join, ya, karena berhalangan hadir, sibuk di Yayasan Paguyuban Pasundan yang nggak bisa diwakilkan. Maka saya mewakili beliau, ya, untuk memberi sambutan di acara webinar ini. Ya. Topik mengenai ini, ya, mengenai Timur Tengah itu sangat menarik, ya. Dari zaman dulu waktu Perang Dingin dan sampai pasca Perang Dingin, ya, itu Timur Tengah selalu hot, selalu burning issue, selalu menarik, karena buat para mahasiswa HI, ya, perang atau konflik itu selalu ditunggu sebagai bahan penelitian, sebagai bahan skripsi. Gitu. Jadi kalau tidak ada perang, tidak ada konflik, kesan ditangkap dalam dunia HI itu tidak ada bahan untuk dijadikan pengamatan. Jadi saya pikir fenomena normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab adalah, saya pikir, fenomena yang boleh dibilang aneh atau sedikit aneh. Ya, maksud saya itu kan persoalan konflik di Timur Tengah itu tidak lepas dari faktor Israel dan Palestina. Jadi sekarang rame-rame negara Arab, ya, berbaikan dengan Israel. Mengapa itu? Nah, itu akan dijawab di webinar yang sangat menarik ini, ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa memang kawasan Timur Tengah itu menjadi menarik mungkin karena ada faktor negara digaya, ya, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat punya kepentingan banyak di kawasan Timur Tengah, ya, dengan dengan polisinya melalui pendekatan Israel first dan even-handed approach, ya. Jadi sebuah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bertumpu pada bahwa Israel di atas segala-galanya, dan even-handed approach adalah berusaha seimbang dengan negara-negara Arab yang lain. Ya. Jadi di samping Amerika Serikat ada aktor penting di situ adalah Iran, ya, dan negara-negara Arab, Israel, Palestina, Iran, dan Amerika Serikat itu sendiri, ya, sebagai negara digaya. Nah,
boleh jadi ini peran Donald Trump ya, peran Presiden Amerika sebelumnya, ihwal ada normalisasi Israel dengan negara-negara Arab. Jadi mungkin ada kepentingan jual senjata, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan yang lain-lain. Jadi di situ ada keterlibatan kompleks industri militer di Amerika Serikat yang mengajak negara-negara Arab untuk berbaikan dengan Israel. Jadi ada faktor ekonomi. Jadi kalau saya merujuk ini sebagai kapitalisme Pentagon ya. Jadi Amerika di situ ingin menjual senjata ke negara-negara yang lain, maka perlu baikan dengan Israel. Kemudian faktor Iran juga dipertimbangkan sebagai indikator mengapa negara-negara Arab kemudian baikan dengan Israel sebagai balancer ya, sebagai sebuah ancaman keamanan buat negara-negara Arab. Apalagi kebijakan terbaru dari Joe Biden bahwa ada membangun kembali ya nuklir Iran, sehingga ini menjadi ancaman buat negara-negara Arab. Tuh, pokoknya diskusi ini akan menarik, nanti dibahas oleh para pembicara yang kompeten untuk capable di bidangnya, ya Pak Hamdan Basyar dari LIPI dan Pak Agus Lambang dari HIPC Unpas. Jadi tolong kepada teman-teman, kepada saudara-saudara semua, simak, dengarkan dan simak webinar ini karena ini topik yang sangat menarik ya. Jadi selama ini kan isu yang muncul itu adalah isu law politik ya. Law politik sekarang hard politik diangkat kembali. Jadi ini menarik sekali. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat buat kita semua ya sebagai hasanah atau penambahan horizon tentang dunia Timur Tengah ya, dan tentang Amerika Serikat yang punya lingkup pengaruh di Timur Tengah. Saya kira ini menarik sekali ya untuk dijadikan bahan amatan. Pertanyaan besar berikutnya adalah di luar kawasan Timur Tengah, akankah Republik Indonesia mengadakan normalisasi atau hubungan diplomatik dengan Israel? Ini pertanyaan yang besar. Silakan nanti diwacanakan oleh teman-teman ya melalui Zoom kepada para pembicara. Kalau negara Arab rame-rame berbaikan dengan Israel, kenapa Indonesia tidak misalnya? Karena ada faktor Palestina, tidak berat untuk itu. Nanti dijawab oleh para pembicara ya di webinar ini. Itu saja ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kepada para panitia penyelenggara, terutama Laboratorium Hubungan Internasional HI, ya Prodi HI Bisnis Unpas yang dikomandani oleh Pak Taufik, ya Pak Taufik. Beliau ini sangat aktif dan progresif ya dalam mengadakan program-program gerakan-gerakan melalui Zoom. Ya, saja saya appreciate betul. Semoga kemudian webinar ini lancar ya dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Alif selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional atas sambutannya. Sebelum kita mulai webinar, saya akan memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Reka Kersana, SIPMA. Beliau merupakan dosen Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Beliau juga menempuh pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Pasundan dan S2 Masters of Art in International Relations, Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada. Untuk Bapak Reka, boleh bergabung bersama kita di sini. Baik, teman-teman semua, untuk memulai webinar pada pagi hari ini, mari kita bersama dengan moderator kita, yaitu Bapak Reka Kersana SIPMA, yang akan menjadi moderator pada hari ini. Silakan. Cek. Terima kasih, Anissa. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Hadirin para peserta yang saya banggakan, selamat datang
dan selamat bergabung secara virtual dalam acara webinar dengan tema normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 25 Februari 2020. Acara ini dikelola oleh Laboratorium Hubungan Internasional, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Pasundan. Perkenalkan, nama saya Reka Kersana yang akan memoderatori acara ini sampai dengan selesai. Satu kehormatan bagi saya memandu jalannya diskusi dengan dua narasumber luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita, baik secara virtual dan secara on-site. Langsung saja saya rasa saya perkenalkan kedua narasumber tersebut. Narasumber pertama adalah Bapak M. Hamdan Basyar. Beliau merupakan peneliti utama bidang Timur Tengah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau biasa disingkat LIPI. Beliau lulus dari program S1 Studi Arab dan program Pascasarjana Kajian Strategik, keduanya dari Universitas Indonesia. Saat ini beliau juga aktif mengajar di FISIP dan program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Saya sebut salah satu buku yang pernah ditulis oleh beliau berjudul Pertarungan dalam Berdemokrasi Politik di Mesir, Turki dan Israel pada tahun 2015. Kalau membaca riwayat publikasi beliau, saya rasa itu salah satu dari puluhan baik buku dan artikel yang pernah beliau publish di berbagai macam media. Saya langsung sapa, selamat pagi Pak Hamdan. Selamat pagi Kang Reka. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Narasumber kedua yang tidak kalah luar biasa adalah Bapak Agus Herlambang atau Pak Aher, begitu kami biasa menyebutnya di Prodi HI FISIP Unpas. Lulus dari program S1 Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unpas dan program S2 Prodi Ilmu Hubungan Internasional Unpar. Beliau merupakan dosen dan pengamat Timur Tengah. Salah satu artikel yang pernah ditulis berjudul Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah pada tahun 2018. Saat ini beliau aktif mengajar sebagai dosen di Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unpas, mengampu mata kuliah Dinamika Politik Pemerintahan Timur Tengah. Dan sudah bergabung secara on-site. Saya langsung undang Pak Agus. Silakan Pak. Selamat bergabung, selamat datang. Saya sapa menggunakan sapaan akrab saja ya, Pak Aher ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa webinar kali ini mengambil tema normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Tema ini mengemuka setelah pada periode Agustus, September, dan Oktober pada tahun 2020 kemarin, beberapa negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel di bawah perjanjian yang disebut perjanjian Abraham atau Abraham Accord. Awalnya Uni Emirat Arab pada bulan Agustus 2020 kemarin disusul oleh Bahrain 1 bulan setelahnya pada bulan September. Kemudian contoh lain yang juga melakukan normalisasi hubungan adalah Sudan pada bulan Oktober tahun 2020 kemarin.
Fenomena ini tentu menarik menjadi perhatian, mengingat bicara mengenai dunia Arab, mayoritas negara-negara itu mengambil posisi bertentangan dengan Israel. Ada bangsa Palestina di situ secara normatif sejak beberapa dekade yang lalu dukungan selalu diberikan oleh negara-negara Arab terhadap bangsa Palestina. Kita bisa memulai diskusi ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, misalnya apa yang dimaksud dengan normalisasi hubungan itu sendiri? Kemudian apa yang menjadi dasar negara-negara tadi, khususnya dalam hal ini negara-negara Arab yang sudah disebutkan, apa yang menjadi dasar mereka melakukan normalisasi hubungan dengan Israel? Kemudian jika kita ingat berbicara mengenai kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari politik domestik, sehingga pertanyaan yang juga penting untuk mengemuka adalah seperti apa aspek kepentingan nasional yang mempengaruhi dilakukannya normalisasi hubungan oleh negara-negara tadi. Kemudian berbicara Israel dan Uni Arab tidak pernah lepas dengan diskusi mengenai Palestina, bagaimana ini berdampak terhadap bangsa Palestina, di mana saya ingat betul ketika pemerintah Bahrain mengumumkan rencana normalisasi ini, mereka menyatakan bahwa hubungan ini atau normalisasi hubungan dengan Israel ini akan berdampak positif dengan berdampak positif terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Apa betul demikian? Saya rasa tentu perlu dilakukan tinjauan kritis terkait klaim tersebut. Dan beberapa pertanyaan tadi akan dipaparkan secara lebih konkret oleh dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu Pak Hamdan. Nanti setelah itu akan sama-sama kita dengarkan paparan dari Pak Aher. Silahkan Pak Hamdan. Makasih Kang Reha, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Okay. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada terutama Prodi HI, Kaprodinya Pak Alif Octavian, kemudian narasumber yang sudah hadir secara langsung, Pak Agus Herlambang, juga tentu Kang Reka ya yang mengatur ini. Juga panitia yang lain seperti Renita yang hubungi saya sebagai LO-nya. Mohon maaf saya hadir tetapi hanya lewat gambar ini, Kang Reka. Jauh di mata tapi dekat juga di hati barangkali. Mungkin sedikit sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya cerita kenapa kemudian hari ini saya muncul di sini di dalam forum ini. Bahkan lalu salah seorang alumni Unpas, yaitu Devri, yang kebetulan sekarang satu tim di LIPI, setelah lulus dari Jerman S2-nya kemudian bergabung di LIPI, kemudian menghubungi saya gitu, mau nggak ikut webinar? Saya bilang webinar apa? Gitu. Dan ya sudah kirim saja ininya suratnya dan tornya. Saya ingin lihat seperti apa. Kalau saya kan gini, kalau bisa saja saya jawab iya, kalau enggak ya enggak. Gitu. Seperti itu aja kira-kira. Setelah dikirimkan ke saya, kemudian saya pelajari. Dan dia menanyakan bisa enggak nih Pak gitu. Kemudian saya jawab ya insya Allah. Inilah kemudian saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian ya, para dosen dan para mahasiswa yang ada ini. Baik, tadi menarik yang dikatakan oleh Kaprodi ya, Pak Alif ya, dikatakan bahwa Timur Tengah selalu on. Ada konflik. Ini yang kemudian memberikan banyak interest kepada terutama mahasiswa
HI ya. Betul, saya kira itu betul ya. Selama sekian tahun saya kebetulan ngajar di UI lebih dari 35 tahun ngajar di UI juga. Dan mahasiswa saya karena saya kebetulan mengampu berkaitan dengan Timur Tengah itu banyak sekali. Saya kadang-kadang malah karena kesibukan saya sekarang ngajar saya tidak sering lagi. Bimbing juga saya batasi. Nah ini pertanyaan berikutnya. Nah setelah ada peristiwa kesepakatan atau tepatnya tadi katakan oleh Kang Reka tahun lalu ada kesepakatan Abraham bulan Agustus, apakah ini masih menarik ya untuk mahasiswa dan sebagainya. Juga pertanyaan yang menggelitik tadi dari Pak Kaprodi, apakah Indonesia akan ikut-ikutan? Walaupun saya tidak akan membahas itu, tapi kalau ditanya nanti dalam pertanyaan boleh-boleh saja. Dan saya sudah agak panjang menjelaskan tahun lalu di satu forum di TV nasional. Baik, saya mungkin share langsung saja ya, biar mudah. Oh belum bisa, saya belum bisa men-share, atau saya dibantu saja oleh Renita, minta tolong kalau belum boleh share. Saya belum bisa share. Boleh saya diberikan akses untuk share screen? Oke, saya dibantu Renita aja. Baik. Nah, ini judul yang diminta oleh panitia, normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ya. Oke, berikutnya lagi next. Ada 3 pertanyaan yang diminta, tetapi pertanyaan nomor 1 saya rubah. Pertanyaan aslinya adalah apa dasar dari organisasi Israel dan negara-negara Arab. Saya balik menjadi apa dasar dari normalisasi hubungan negara Arab dan Israel. Jadi kalau dasar dari Israel kepada negara Arab jelas itu saya nggak usah saya jawab, itu ada alasannya adalah supaya dapat pengakuan. Jadi kalau saya balik seperti ini, jadi mungkin berbeda-beda jawabannya. Dan saya balik pertanyaannya tidak sesuai dengan permintaan panitia. Panitia di dalam tornya menyatakan apa dasar dari normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Kalau dasarnya itu jawabannya ya ingin mendapat pengakuan. Dan itu selesai. Cuma sedikit jawabannya. Makanya saya balik. Apa dasar dari normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel? Yang kedua, bagaimana respon negara Muslim lainnya menghadapi kebijakan tersebut? Dan ketiga, bagaimana dampak terhadap solidaritas negara-negara Muslim dalam memperjuangkan dengan Palestina? Ya, ini pertanyaan ini dari panitia yang kecuali nomor 1 saya ubah sedikit, saya balik saja. Oke, next. Nah, ini tentu akibat dari adanya tadi sudah singgung untuk Kang Reka juga bahwa bulan Agustus ada kesepakatan dari Uni Emirat, kemudian Bahrain, kemudian Israel. Kesepakatan apa? Mereka menandatangani apa yang disebut sebagai Abraham Accord ya. Abraham Accord di Washington DC dan disaksikan oleh Pak Trump ya, Presiden Amerika waktu itu di masa-masa menjelang pemilu November tahun kemarin. Nah, ini memang menurut Trump perjanjian ini bakal mengubah alur sejarah menurut dia. Dan ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Uni Emirat dan Bahrain, dan juga oleh Perdana Menteri langsung Benjamin Netanyahu. Nah, seremoni ini karena masih ada COVID jadi cukup terbatas ya. Oke, next berikutnya lagi. Next berikutnya belum muncul. Nah, ini adalah foto saja di depan White House.
ini kurang begitu clear ya, karena jelas ya. Di fotonya adalah sebelah kiri ada Menteri Luar Negeri Bahrain, kemudian sebelahnya lagi ada Benjamin Netanyahu, dan ada Trump, dan berikutnya lagi Menteri Luar Negeri Uni Emirat. Berikutnya lagi. Ini juga tidak begitu jelas ya, oke, nggak apa-apa. Ini adalah bentuk atau kesepakatannya singkat. Ada tanda tangan 4 itu, yang sebelah kiri atas adalah tanda tangan Netanyahu, yang sebelah kiri bawah itu adalah tanda tangan Trump, seperti itu tanda tangan Trump itu, Donald Trump, dan sebelah kanan atas itu tanda tangan Menteri Luar Negeri Uni Emirat, dan sebelah kanan bawah adalah tanda tangan Menteri Luar Negeri Bahrain. Kira seperti itu tanda tangannya. Nah, isinya apa? Secara singkat seperti ini isinya. Saya sebut sebagai semacam normatif saja. Jadi mereka sepakat untuk menjaga dan memperkuat perdamaian di Timur Tengah dan seluruh dunia berdasarkan saling pengertian dan hidup berdampingan serta menghormati martabat dan kebebasan manusia termasuk kebebasan beragama. Ini kan sangat normatif ya. Mereka juga mendorong upaya untuk mempromosikan dialog antar agama dan antar budaya untuk memajukan budaya damai antara 3 agama Ibrahim dan seluruh umat manusia. Makanya disebutkan adalah pakai Abraham Accord. Jadi ini mengambil dari nama Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Karena menurut kesepakatan dari Ibrahim inilah melahirkan atau menurunkan 3 agama besar, yaitu Yahudi, kemudian ada Nasrani dan Islam. Nah, seakan-akan Pak Abraham Accord ini ingin mendamaikan 3 agama itu. Mereka sepakat untuk mengakhiri konflik dan memberikan masa depan yang lebih baik. Intinya sebenarnya mereka akan membangun hubungan diplomatik antara Israel dan tetangganya di wilayah Timur Tengah di bawah prinsip-prinsip kesepakatan Abraham atau Abraham Accord itu. Ini intinya. Setelah itu kemudian disambung kesepakatan damai antara Israel dan Uni Emirat. Kemudian berikutnya disambung oleh Bahrain pada waktu yang berbeda. Kemudian disambung lagi ada kesepakatan antara Israel dan Sudan dan sudah disinggung. Dan kemudian akhir tahun bulan Desember ada kesepakatan antara Israel dan Maroko. Oke, next berikutnya lagi. Nah, ini setelah Uni Emirat dan Bahrain, negara Arab lain yang menjalin hubungan diplomatik adalah Sudan dan Maroko. Nah, ini tentu menambah daftar panjang negara-negara Arab yang berbaik-baik, saya katakan berbaik dengan Israel. Kita tahu tahun 1979 ada namanya Camp David Accord ya. Ya memang ini Camp David ini ditandatangani oleh Presiden Anwar Sadat Mesir dan Perdana Menteri Israel ya waktu itu. Setelah cukup lama juga pembicaraannya dari tahun 78, September 78 di Camp David mereka melakukan pembicaraan sampai akhirnya ada treaty mereka signing treaty itu Maret tahun 1979. Tapi tidak di Camp David sebenarnya, karena signing treaty-nya di Washington juga, di ibu kota negara Amerika. Tapi menggunakan istilah Camp David Accord karena mulai dari wilayah peristirahatan Presiden di Camp David ya, September tahun 78. Ini Mesir mulai seperti itu. Ya, kemudian disusul Yordania tahun 1994. Ini menyusul sebenarnya kesepakatan yang disebut sebagai Declaration of Principle yang ditandatangani oleh pemimpin Palestina, Yasser Arafat, atau tepatnya sebenarnya waktu itu Menlunya Mahmud Abbas, dengan Perdana Menteri Israel, juga di Amerika, yang dikenal sebagai Perjanjian Oslo. Itu tahun 1993. Sebenarnya itu tanda tangannya bukan di Oslo, Norway, tetapi di Amerika Serikat. Kenapa menggunakan istilah Oslo secara secara populernya? Karena dari sanalah pembicaraan itu dimulai. Jadi setelah
Konferensi Madrid tahun 1991 di Madrid, di mana ada pertemuan negara-negara Arab dan Israel, dan PLO mengutus atau paling tidak mengutus ke sana dengan ditempelkan ke delegasi Yordania. Nah, kemudian ada pembicaraan-pembicaraan di Oslo. Di Oslo yang ikut menggalang pembicaraan adalah dari Menteri Luar Negerinya Norway ya, di wilayah Oslo. Dan yang berbicara di sana adalah para ilmuwan-ilmuwan dari kedua belah pihak, dari Israel maupun dari Palestina. Nah, setelah terjadi kesepakatan, kemudian mereka melapor ke masing-masing penguasa otoritasnya, dan kemudian dibawa ke Amerika dan ditandatangani September 1993. Yang disebut sebagai resminya adalah DOP, Declaration of Principle. Tapi secara populer disebut sebagai Perjanjian Oslo. Ini kalau resminya adalah Declaration of Principle, DOP. Di DOP itu sebenarnya ada tahapan-tahapan yang cukup jelas, tetapi tahapan-tahapan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena Perdana Menteri Israel yang menandatangani itu kemudian keburu dibunuh, jadi tidak bisa berlanjut. Tapi dan Yordania setelah peristiwa itu justru kemudian berdamai dengan Israel. Nah, menanggapi terutama yang tahun kemarin, yang 4 negara itu, kalau yang Mesir dan Yordania itu kan sudah yang lalu. Tapi mungkin saya jelaskan sedikit-sedikit juga kenapa seperti itu. Mengapa negara-negara Arab kemudian melakukan kesepakatan damai dengan Israel? Nah, tentu masing-masing, tadi juga disinggung oleh Kang Reka, punya alasan masing-masing dari masing-masing negara. Kita tahu bahwa foreign policy, kebijakan luar negeri, tidak lepas dari national interest negara masing-masing. Tadi sudah disinggung oleh dosen Anda ya, Kang Reka. Karena itu di sini ternyata adalah masing-masing negara ini punya kepentingan nasional masing-masing terhadap Israel. Masing-masing punya kepentingan ketika mereka menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir misalnya, tadi sudah saya singgung, tahun 78-79, kenapa mereka berdamai? Karena ingin wilayah Sinai yang dicaplok Israel dalam perang 1967 itu dikembalikan ke wilayah Mesir. Dan itu berhasil. Dengan Camp David Accord itu berhasil. Salah treaty tahun 1979 berhasil dikembalikan ke Mesir. Artinya kepentingan nasional Mesir didahulukan. Nah, gimana dengan Palestina? Oke, nanti kita bicarakan. Oke, next berikutnya lagi. Next frame. Nah, juga Yordania tadi sudah saya ingat. Nah, kalau misalnya kemudian Uni Emirat Bahrain seperti apa? Nah, keuntungan Emirat dan Bahrain sebenarnya di sini ada permasalahan berkaitan dengan regional, masalah regional di Timur Tengah, terutama di wilayah Teluk. Kita tahu di wilayah Teluk ada negara GCC yang dipimpin oleh Arab Saudi ya. Kemudian ada Emirat dan ada Bahrain. Uni Emirat dan Bahrain dan Saudi ini kan dengan perkembangan Iran yang cukup maju ini negara seberangnya, maka ada kekhawatiran bahwa Iran akan semakin jaya. Apalagi kemudian salah satu anggota GCC yaitu Qatar itu adalah negara GCC yang kemudian dikucilkan oleh Arab Saudi, Bahrain, Emirat pada tahun 2017 yang lalu, dikucilkan dengan diboikot. Itu ternyata Qatar mendekat ke Iran. Ya, ini ada kekhawatiran juga. Maka jadi peta geopolitik regional ini kemudian sedikit mengganggu juga bagi negara seperti Emirat dan Bahrain. Nah, makanya kemudian ada pembicaraan, apalagi setelah peristiwa misalnya yang dulu-dulu kan ada namanya Saddam Hussein di Irak yang menjadi semacam buffer bagi negara-negara Teluk menghadapi Iran ya. Kita tahu setelah
revolusi Iran tahun 79, ada perang antara Irak dan Iran selama 8 tahun dari tahun 80 sampai tahun 88. Irak di bawah Saddam Hussein waktu itu menjadi buffer dari kekuatan Iran. Tapi kemudian setelah Saddam Hussein diturunkan oleh Amerika tahun 2003 menjadi hilanglah karena Irak menjadi suatu kekuatan yang tidak dianggap buffer lagi. Nah, Iran sendiri yang tadinya lebih ngurusin masalah nasional, kemudian dalam beberapa kesempatan Iran ternyata punya proksi di berbagai wilayah. Di Irak sendiri ada, di Suriah, di Lebanon, juga di Yaman. Di Yaman ada Houthi, di Lebanon ada misalnya Hezbollah, juga di Suriah ketika sekarang membela kekuatan Bashar Assad. Nah, dalam rangka itu juga ternyata Israel juga masih khawatir kalau nuklir Iran dikembangkan. Nah, bertemulah kepentingan-kepentingan itu, akhirnya mereka sepakat untuk bersatu melawan Iran. Kira seperti itulah. Next. Selain itu, next yang berikutnya lagi. Selain itu, Israel juga dianggap sebagai negara yang secara teknologi cukup maju. Ya. Diharapkan kemudian dengan kesempatan itu Uni Emirat dan Bahrain akan juga menikmati kemajuan teknologi itu dan menjadi semakin naik pamornya di dunia internasional. Sementara itu, bagaimana dengan Sudan? Sudan kan agak jauh juga dari wilayah Teluk, agak jauh juga dari wilayah Israel. Itu posisinya kan di Afrika, Sudan itu sebenarnya. Nah, Sudan punya masalah yang lain. Tentu berkaitan dengan Amerika terutama. Sudan selama sekian lama dimasukkan dalam kategori negara-negara yang masuk yang dicurigai atau negara-negara katakanlah negara pemproduksi teroris lah. Jadi sehingga dikucilkan oleh Amerika. Jadi dikucilkan oleh Amerika. Nah, kemudian kita tahu Sudan belakangan kan pemimpinnya berganti. Dan dengan berubah itu kemudian negosiasi dengan Amerika. Negosiasinya apa? Supaya ada semacam dicoret dari daftar hitam Amerika. Jadi, nah tentu kemudian Amerika lewat Trump ya mungkin semacam gini, oke boleh-bolehlah, tapi coba lihat tuh Israel. Nah kira-kira seperti itu. Akhirnya berdamailah dengan Israel demi untuk mencopot labeling labeling Sudan yang dianggap black itu oleh Amerika. Nah dengan demikian diharapkan mereka mengharapkan ketika Sudan sudah dilepas label-label teroris, label-label macam-macam itu akan memudahkan berhubungan dengan dunia luar, perdagangan dan sebagainya. Ini kira-kira seperti itu. Jadi alasan national interest-nya dari Sudan itu jadi mencopot labeling dari Amerika. Oke, next, bagaimana dengan Maroko? Nah, Maroko ini kita tahu kalau yang mempelajari HI dan mengamati Maroko ada masalah dengan Sahara Barat. Sahara Barat sebenarnya itu kan Maroko menganggap itu wilayahnya, tapi dunia termasuk PBB menganggap itu bukan wilayahnya. Bukan wilayah Maroko. Nah, selain itu, ini masalah Sahara Barat, selain itu sebenarnya Maroko juga mempunyai apa yang disebut sebagai hubungan di bawah meja dengan Israel sudah lama. Artinya tidak secara terbuka Maroko dengan Israel. Ada perdagangan dan sebagainya. Nah, memang kemudian tahun 2002 mereka menutup karena dukungan terhadap intifada kedua Palestina. Tapi walaupun ditutup, tetap mereka masih berjalan. Kontak berjalan. Nah, tahun 2020 kemudian mereka atau tepatnya Raja Maroko yaitu Muhammad ke-6 memutuskan untuk secara terbuka saja berhubungan. Nah, ini terutama setelah ada pengakuan oleh Amerika terhadap wilayah Sahara Barat dan dianggap bagi wilayah Maroko.
Jadi semacam imbal balik dari Maroko terhadap Amerika, dan itu diberikan ayat pengakuan untuk Israel. Ini kira-kira seperti itu. Kenapa kemudian Maroko juga ikut secara terbuka melakukan diplomatik dengan Israel. Nah, oke. Bagaimana dengan negara-negara Muslim yang lain? Next. Nah, respon negara Muslim itu beda-beda. Qatar tadi sudah saya singgung. Qatar sebenarnya anggota negara kecil dengan jumlah penduduk aslinya itu sedikit sekali, sekitar 300-400 ribuan. Sementara pendatangnya lebih dari itu, karena total kalau di jumlah itu jadi kurang less than 20% sebenarnya penduduk asli yang ada di mana di Qatar, karena kebanyakan adalah pendatang, terutama dari wilayah Asia Selatan ya. Kebetulan saya telah pernah penelitian di Qatar, jadi kira-kira tahu wilayah Qatar. Tidak terlalu besar, tapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk dari luar. Tapi kita tahu ekonomi Qatar, GNP-nya adalah tertinggi di Timur Tengah. Tapi oke. Nah, ini mungkin bagian dari juga ketidakpuasan karena tetangga-tetangga ternyata kemudian ke Israel. Maka untuk balasannya justru Qatar menambahi bantuan terhadap Palestina. Dan bahkan Khalid Misal sebagai tokoh Hamas itu dianggap memang tokoh yang dianggap oleh Qatar. Memang Qatar ini satu negara di Teluk yang dalam beberapa hal tidak disukai oleh tetangga-tetangganya. Ya, kasus tadi sudah saya singgung tahun 2019 ketika dikucilkan, itulah bagian dari itu. Baik, saya lanjut. Turki juga menyebut Uni Emirat berperilaku munafik. Kenapa munafik? Katanya membela Palestina, tapi ternyata kok malah berhubungan dengan Israel. Ini tentu akan menghambat perjuangan bangsa Palestina. Jadi ini kira-kira anggapannya. Padahal menurut Turki, Liga Arab itu sudah sepakat. Liga Arab termasukkan Uni Emirat, Bahrain dan kawan-kawan, karena negara di Arab sana. Liga Arab sepakat bahwa mereka tidak akan berbaik-baik dengan Israel sampai masalah Palestina selesai. Juga Oki juga begitu. Tapi kenyataannya karena kepentingan nasional berubah. Ini dikritik oleh Turki. Oke, next, berikutnya lagi. Next frame berikutnya. Nah, Aljazair juga ada kelompok-kelompok yang mengecam, juga Yaman ya. Juga Iran tentu. Iran sebagai negara yang ada di situ, rahbar yaitu Ayatollah Ali Khamenei, rahbar dari Iran, pemimpin tertinggi di Iran, mengecam sikap Uni Emirat yang seperti itu, dianggap sebagai mengkhianati Muslim ya. Juga Presiden Iran yaitu Hassan Rouhani juga peringatkan bahwa kalau ada masalah di lingkungan jangan salahkan Iran ya, kira seperti itu kira. Oke, ini kemudian tentu ketika Maroko bergabung juga dikecam sebagai negara yang mengkhianati terhadap Islam. Oke, next, berikutnya lagi. Biar lebih cepat. Nah, tetapi ada juga yang mendukung. Kita tahu yang mendukung adalah para atau negara-negara yang sudah berbaik-baik dengan Israel. Contohnya Presiden Sisi di Mesir menganggap perjanjian antara Uni Emirat, Bahrain juga Maroko itu sangat baik karena akan merupakan yang penting dan itu bisa mempercepat stabilitas lingkungan dan sebagainya. Ini menurut Presiden Mesir ya. Baik,
Nah, ini tentunya kemudian juga Yordan menganggap ini akan sudah berbaik-baik dengan apa namanya, dengan Israel ya. Nah, kemudian juga ketika Maroko berbaik-baik dengan Israel, Uni Emirat juga mengomentari, ya ini kan haknya dialah untuk seperti itu. Artinya memuji. Jadi mereka saling bersepakat untuk saling mendukung, berdamai dengan Israel. Oke, next, beberapa lagi. Nah, bagaimana dengan Palestina? Tadi juga pertanyaan yang berikutnya ya dari Kang Reka tadi. Apakah berdampak terhadap Palestina? Nah, memang ketika Uni Emirat dan Bahrain bersepakat dengan Israel, yang paling berteriak adalah Palestina. Terutama di Palestina menyatakan, waduh ini bagaimana ini? Ini tentu kemudian akan memberikan masalah. Dikatakan inilah hari berkabung dalam sejarah dunia Arab. Dan seperti itu kira-kira saya kutipkan dalam dari salah satu tulisannya. Dan ini akan menjadi tanggal untuk menambah kalender bahwa mereka semakin menderita. Palestina semakin menderita. Di Palestina berteriak seperti itu. Pemerintah Palestina yang baik yang di tepi barat maupun di Gaza juga berteriak hampir sama ya. Oke, next. Berikutnya lagi. Mereka menyatakan kesepakatan itu sebagai semacam tikaman dari belakang oleh saudara sendiri. Jadi oleh karena itu mereka mengajak untuk menolak dan berdemo. Ini ajakan dari Palestina untuk melakukan itu. Nah, ini akan menambah dan melemahkan dukungan terhadap Palestina. Oke, next berikutnya lagi. Nah, bagaimana dengan negara yang besar di mana di wilayah Teluk Arab Saudi misalnya? Tampaknya Arab Saudi ini ditunggu sikapnya. Apakah dia kemudian dekat menjadi membuat signing treaty juga dengan Israel atau tidak? Itu akan menjadi perhatian negara-negara Arab dan juga dunia internasional. Sampai saat ini Raja Salman, penguasa Arab Saudi, masih menyatakan mendukung Palestina. Tetapi harap ingat, Prince-nya MBS, yaitu Muhammad bin Salman, dalam beberapa kesempatan dan dalam banyak berita, dia berdekat-dekat juga dengan Israel. Dikabarkan, walaupun dibantah ya, dikabarkan pernah ke sana, ke Israel. Jadi, ini seperti itu. Jadi artinya suatu saat, misalnya kemudian MBS menggantikan posisi ayahnya, suatu hal yang bukan hal mustahil, kemudian Arab Saudi mengakui Israel. Nah, ini memang bila negara-negara kemudian menjauhi Palestina, menurut perkiraan saya, maka Iranlah salah satu negara misalnya akan semakin mendekati Palestina. Ini begitu. Oke, next. Tinggal satu atau dua lagi. Berikutnya. Nah, di balik itu semua, siapa yang untung? Menurut saya, yang untung besar adalah Israel. Israel akan berkeuntungan besar. Karena apa? Selama sekian tahun, tadi sudah saya singgung yang Liga Arab, juga misalnya Oke juga, tidak mau mengakui Israel selama masalah Palestina belum selesai. Tetapi saat ini, Israel sudah mendapat pengakuan dari Uni Emirat, Bahrain, Sudan, Maroko. Ini menambah yang sebelumnya, yaitu Mesir dan Yordania, bagaimana tadi sudah saya katakan. Nah, ini oke, yang berikutnya lagi, yang terakhir.
Ini tentunya akan semakin banyak dari next berikutnya lagi. Next. Nah, strategi ini terus akan dijalankan oleh Israel. Israel akan terus mendorong pembicaraan yang lebih sifatnya lebih ke arah bilateral. Lebih ke antara negara-negara satu-satu. Supaya apa? Supaya mengakui Israel. Yang saya sebut strategi ini adalah mulai dari pendekatan budaya, kemudian ekonomi, terus belakangan politik. Ya, contohnya adalah tadi sudah saya sebutkan, misalnya contohnya Maroko, sudah lama budaya dan ekonomi berjalan, baru politik dan sebagainya. Ya, negosiasi Israel dengan Palestina akan dibuat semacam tarik ulur. Memang ada negosiasi dengan Israel dengan Palestina, tapi akan tarik ulur atau juga maju mundur. Sampai kemudian Israel benar-benar tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari tetangga-tetangganya. Nah, itulah waktunya menurut saya Israel akan menghabisi seluruh kekuatan Palestina. Dan the winner is dalam hal itu adalah Israel. Dan mungkin Palestina akan menjadi korban. Jadi two-state solution yang sebenarnya sudah disetujui oleh berbagai negara termasuk PBB akan menjadi hanya angan-angan. Ini saya kira bisa menjadi harapan dari teman-teman di HI. Bagaimana nasib two-state solution antara Israel dan Palestina? Bahwa solusi dua negara itu, kalau seperti ini kondisinya, negara-negara Arab semakin berkurang dukungan terhadap Palestina. Kalau sudah secara finansial dan secara politik dukungan berkurang, akan semakin melemah. Baik, mungkin itu kira-kira apa yang saya sebutkan. Yang berikutnya tentu terima kasih ya. Yang terakhir, saya kira terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran juga bagi kita yang kebetulan jauh dari wilayah Israel dan Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Beberapa poin tadi yang sudah diulas oleh beliau, diantaranya adalah tentu kepentingan nasional sangat mempengaruhi mengapa dilakukannya normalisasi hubungan. Beliau tadi juga memaparkan aspek kepentingan apa saja yang ada di beberapa negara yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebagai contoh, Uni Eropa, saya ulangi, Uni Emirat Arab. Masalah nasional atau kepentingan nasional yang menjadi fokus dari Uni Emirat Arab adalah faktor Iran yang dianggap sebagai potensi ancaman di wilayah Timur Tengah. Israel juga dianggap sebagai negara yang secara teknologi maju, itu yang menjadi alasan Uni Emirat Arab berpikir untuk barangkali mereka bisa mengambil keuntungan dari negara Israel yang secara teknologi bisa dikatakan maju, kemudian aspek kepentingan nasional dari Sudan adalah untuk tidak lagi dianggap sebagai negara yang masuk blacklist oleh Amerika Serikat, sehingga di balik pintu tertutup, saya rasa Amerika Serikat tentu berharap sebelum Sudan dicoret dari labeling daftar hitam oleh Amerika Serikat, terlebih dahulu perlu Sudan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Maroko memiliki kepentingan di wilayah Sahara Barat, kemudian respon dari beberapa negara Muslim lain terkait fenomena ini. Turki sebagai contoh
retoris saja tadi yang disampaikan, tidak menyampaikan bahwa Turki tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sampai terlebih dahulu bangsa Palestina bisa sepenuhnya merdeka. Pro dan kontra, respon-respon dari negara-negara Arab itu sendiri, sebagian mengecam, ada juga yang mendukung. Sebagai contoh Mesir. Mesir yang sudah jauh sebelumnya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, menyatakan dukungan terhadap beberapa negara yang melakukan normalisasi akhir-akhir ini. Kemudian bagaimana dengan bangsa Palestina tadi telah dipaparkan. Tentu bangsa Palestina keras mengecam, merasa dikhianati, kemudian mengajak negara-negara lain untuk menolak. Dan poin terakhir tadi, Israel menjadi pihak yang paling diuntungkan dari fenomena ini, fenomena normalisasi ini, karena trennya justru semakin banyak negara yang melakukan normalisasi hubungan. Itu tadi beberapa poin yang sudah dipaparkan oleh Pak Hamdan. Saya ingin beralih ke narasumber berikutnya, Pak Aher. Silakan Pak, barangkali ada pandangan yang mungkin juga penting untuk dibagi terkait normalisasi hubungan negara-negara Arab ini dengan Israel, juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin akan mengemuka. Saya persilahkan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Pak Reka, moderator yang telah kami panitia. Terima kasih juga kepada acara webinar ini, dan tentu terima kasih, dan saya harus banyak belajar dari senior kita yaitu Pak Basar yang alhamdulillah bisa hadir, dan tentu saya tadi sangat menikmati apa yang paparan dari beliau karena memang dia adalah di LIPI yang konsentrasi tentang masalah Timur Tengah. Tentu secara umum apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Basar, nampaknya memang catatan yang ada pada saya pun adalah seperti demikian, di mana fenomena bergabungnya negara-negara Arab, terutama mungkin yang menyita perhatian adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, yang ini menimbulkan reaksi pro dan kontra, keuntungan di pihak Israel dan tentu kerugian di pihak Palestina. Tapi sebelum ke sana, saya mungkin ingin menyoroti ke belakang, artinya ke peta umum kita bicara Timur Tengah. Ketika kita bicara Timur Tengah, mengkaji masalah Timur Tengah, ini ada hal yang mungkin perlu saya ingatkan. Yang pertama, ketika kita bicara Timur Tengah, kita akan berbicara tentang bangsa, di mana di Timur Tengah ada bangsa Arab mayoritas, kemudian ada bangsa Turki, ada bangsa Persia, ada bangsa Kurdi, ada Yahudi. Nah, ini Yahudi ini bisa bangsa, bisa agama ya. Nah, ini bangsa Arab. Ya, dengan agama yang ada, di mana bangsa Arab mayoritas tentu beragama Islam, dan di antara negara Arab yang pemeluk Kristennya cukup banyak itu adalah di Lebanon, di negara-negara lain minoritas, minoritasnya maksudnya kecil sekali. Kemudian Turki mayoritas beragama Islam, bangsa Persia juga mayoritas beragama Islam, selain memang ada agama tradisional mereka yaitu Majusi. Kemudian Kurdi, bangsa Kurdi juga beragama Islam mayoritas. Nah, Yahudi ya tentu saja beragama Yahudi,
sebagai mayoritas. Nah, selain memang ada minoritas Islam ataupun Kristen. Nah, kemudian kita harus melihat negara. Bangsa-bangsa ini, bangsa Arab, Turki, Persia, Kurdi, Yahudi, ini yang beragama mayoritas Islam di sana, ada Kristen, ada Yahudi, ada Majusi. Nah, untuk bangsa Arab, setelah berakhirnya penjajahan, ini menjadi 22 negara yang itu tergabung di dalam Liga Arab. Liga Arab. Walaupun mungkin kalau kita melihat secara fisik, tidak semua anggota Liga Arab itu adalah badannya seperti orang Arab, gitu. Seperti orang Arab yang kita kenal. Biasanya kalau orang Indonesia mengenal orang Arab itu ya seperti orang Mekah, orang Madinah, mungkin orang Mesir itu. Contoh seperti Sudan. Nah, Sudan kan sebagaimana postur Afrika pada umumnya, tetapi secara resmi mereka adalah menyatakan diri Arab. Dibuktikan apa? Masuk Liga Arab. Karena yang namanya anggota Liga Arab ya pasti Arab gitu. Secara formal. Nah, ini menjadi 22 negara. Nah, kemudian Turki menjadi negara Turki, Persia, bangsa Persia menjadi negara Iran. Kurdi tidak punya negara, tetapi tidak punya negara Kurdi, tetapi terintegrasi ke dalam 5 negara Turki, ada Iran, ada Irak, ada di Syria, ada di apa itu yang ex Uni Soviet. Kemudian Yahudi mendirikan negara Israel. Nah, karena melihat seperti ini, maka ada perbedaan-perbedaan seperti demikian. Memang inilah yang menjadikan bangsa Arab itu terpecah menjadi 22 negara. Ya otomatis setiap negara kan nanti akan punya kepentingan nasional masing-masing. Selain daripada persoalan internalnya juga Timur Tengah memang jadi wajar ya kalau tadi dalam pembukaan oleh Pak Gajur Timur Tengah itu seperti wilayah yang syarat konflik, hotspot, ya memang kenyataannya ada perbedaan-perbedaan seperti demikian. Ditambah lagi faktor luar kawasan yang ikut masuk ke dalam persoalan di Timur Tengah. Ada Amerika Serikat, ada Rusia, ada Inggris, ada Prancis, ada Cina, ada Jepang, dan yang lainnya. Tentu yang paling dominan, yang paling nampak akan bisa kita lihat adalah ada peran Amerika Serikat dan peran Rusia sebagai pelanjut dari ex Uni Soviet dulu. Nah, di dalam 22 negara Arab tadi, bangsa Arab itu ada yang berbentuk republik dan ada yang berbentuk monarki. Nah, republik itu seperti Mesir, yang monarki adalah Yordania, Arab Saudi, Maroko, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman. Ini terutama di negara-negara Teluk ya, itu hampir semuanya bentuknya monarki. Nah, ini yang kita soroti juga kan Bahrain, Uni Emirat Arab itu kan monarki di Teluk. Nah, ini peta demografik ketika kita bicara tentang Timur Tengah, negara-negara Arab tadi. Nah, masalahnya kemudian adalah bangsa Yahudi mendirikan negara Israel tahun 48 dan dia berada di dalam kepungan bangsa Arab atau mayoritas Muslim. Nah, itu. Nah, tentu bagi Israel pengakuan kedaulatan itu adalah sangat penting. Pengakuan kedaulatan itu sebab ketika bangsa Arab tidak mengakui kedaulatan, maka problem atau konflik perebutan wilayah itu ya akan terus-menerus terjadi. Kenapa? Karena kalau dengan pengakuan kedaulatan ya jelas kan wilayah Israel adalah sedemikian luasnya. Kalau belum diakui ya terus akan ini. Makanya bagi Israel apapun juga pengakuan itu adalah mahal buat Israel. Yang dibuktikan itu wilayah Sinai. Sinai itu kan wilayah yang sangat luas. Yang itu dikuasai oleh Israel dari Mesir. Nah, dengan diakuinya Israel oleh Mesir dan kemudian dibuka hubungan diplomatik tahun 79 kontan. Mesir kembali lagi mendapatkan wilayah itu. Ya, kalau perang ya
kenyataannya negara-negara Arab sulit untuk memenangkan pertarungan dengan Israel. Nah, kira-kira mungkin seperti itu tuh gambarannya. Jadi memang bagi Israel, walaupun waktu itu harga mahal yang harus dibayar oleh Mesir adalah dia dikeluarkan dari Liga Arab. Makanya kalau kita melihat dalam daftar Liga Arab itu kan sekretariatnya di Kairo. Maka ketika tahun 79 Mesir dikeluarkan dari Liga Arab, nah di saat itulah sampai dengan tahun 90-an Sekjen Liga Arab itu dipegang oleh Sadi Kilbi dari Tunisia, dan maka sekretariat juga dipindahkan ke Tunisia. Nah itu jadi satu-satunya Sekjen Liga Arab yang bukan Mesir, ya itu ketika periode masa di mana Mesir dikucilkan, dikeluarkan dari Liga Arab. Tahun 90 diterima lagi menjadi bagian dari Liga Arab, maka sekretariatnya pindah lagi ke Kairo, dan selanjutnya sekjen Liga Arab ya balik lagi dari negara Mesir juga sampai dengan sekarang. Ini semua sekjen sekjen Liga Arab dari Mesir, kecuali ketika Mesir dikeluarkan dari Liga Arab tahun 79 sampai dengan 90. Nah ini hanya berikutnya ketika Yordania tahun 94 seperti tadi paparannya disampaikan oleh Pak Hamdan, mengakui membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah sebelumnya ada perjanjian Oslo di Norwegia. Nah itu reaksi Liga Arab nggak keras seperti ke Mesir dulu. Mesir kan dikucilkan, kalau Yordania enggak. Terus berjalan sampai sekarang. Bahkan yang apalagi yang terakhir dua ini Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain melakukan normalisasi dengan Israel, ya justru mengundang ada dan tidak gitu. Nah ini sementara kalau detailnya mungkin saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hamdan. Hanya yang harus kita yang perlu diingatkan lagi adalah bahwa negara mayoritas Muslim yang mengakui Israel itu adalah yang pertama memang Turki, karena Turki jauh dari tahun 50-an sudah mengakui Israel, sudah membuka hubungan diplomatik. Hanya ada ganjalan aja ketika kasus Napi Marmara itu, ketika misi bantuan buat Palestina, ya banyak korban ya di sana ya, jadi dicegat oleh Israel, dan kesini kan kembali lagi normal gitu. Walaupun sejak kepemimpinan yang sekarang di Turki, Erdogan ya sepertinya dia agak mulai panas dengan Israel. Nah ini kemudian Mesir tahun 78, kemudian Yordania, Uni Emirat Arab kemarin tahun 20, kemudian juga Bahrain, yang tadi juga disusul adalah Maroko dan Sudan Maroko dengan problemnya masing-masing. Nah, catatan saya dalam peristiwa ini adalah Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko itu adalah negara Arab dengan bentuk pemerintahan monarki yang melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Arab yang lainnya enggak, ya kecuali mungkin Sudan. Sudan itu republik, tapi yang tiga ini adalah monarki. Yang memang paling banyak disorot itu adalah Bahrain dan Uni Emirat Arab ya, yang paling banyak disorot ketika mulai membuka hubungan diplomatik dengan normalisasi dengan Israel. Nah, ini artinya antara bentuk monarki, Arab monarki, karena kalau kita bicara Arab itu kan ada Arab inti, ada Arab pinggiran. Kalau kita bicara tentang teori kawasan itu kan ada Arab inti, ada Arab pinggiran, peripheral sektor, ada core sektor. Nah, Bahrain, Uni Emirat Arab ini saya kira yang masuk ke Arab inti ya, gitu. Dan ini juga yang diperhatikan bagaimana
ke hubungan normalisasi ini menimbulkan reaksi yang cukup kuat bagi negara-negara yang lain. Nah, walaupun tadi memang alasan-alasannya sudah disampaikan oleh Pak Hamdan juga, ya ketakutan akan ancaman Iran. Nah, walaupun antara Iran dengan bangsa Arab memang ada perbedaan dan secara paham keagamaan juga memang ada perbedaan. Dan ini juga yang potensi ancamannya memang cukup kuat dirasakan oleh dua negara ini. Nah, sementara Spanyol, Maroko adalah tentang Sahara Barat, karena memang pengakuan wilayah ini adalah bagi Maroko cukup penting dengan diakuinya oleh Amerika hasil dari mencoba untuk normalisasi dengan Israel. Nah, ini bagi Maroko kan sangat penting. Kalau sudah Amerika setuju, ya nampaknya mungkin negara-negara lain di dunia ya sulit untuk bisa melawan, sampai dengan hari ini mungkin sulit untuk bisa melawan Amerika. Kira-kira mungkin seperti itu. Kemudian catatan yang lain adalah peristiwa ini terjadi di saat pemerintahan Amerika dipimpin oleh Donald Trump. Nah, artinya kalau saya melihat ini adalah salah satu keberhasilan Donald Trump secara personal, dia sebagai presiden Amerika, atau mungkin keberhasilan Amerika sendiri. Ya terkhusus adalah di masa Donald Trump ini. Kenapa? Karena Donald Trump inilah yang bisa membawa negara-negara yang sebelum-sebelumnya Amerika kan selalu aktif memediasi normalisasi antara Arab dengan Israel. Meredakan konflik antara Arab Israel sudah sangat lama sekali. Makanya kenapa ini banyak seperti perjanjian Oslo. Oslo itu kan Norwegia. Tapi kenapa ketika penandatanganan antara Raja Hussein dari Yordania dan dari Israel itu tetap aja di Amerika. Mesir juga di Amerika. Ini juga semua di Amerika. Artinya ini memang kekuatan Amerika cukup luar biasa gitu. Dan ini adalah keberhasilan daripada Donald Trump yang menggiring Israel. Ya terlepas dari mungkin orang akan pro dan kontra tentang Donald Trump, tapi sisi lain keberhasilan dia adalah bagaimana membawa atau barangkali mungkin menekan kalau memang ada indikasi ke sana negara-negara ini untuk bisa berdamai dengan Israel. Dan sinyalemennya Arab Saudi juga memang akan ke sana. Nah, ini penting untuk Arab Saudi karena kalau kita melihat kasus sebelum-sebelumnya tahun 73 itu ada kasus, ada peristiwa besar dalam konflik bangsa Arab dengan Israel, itu adalah embargo minyak. Ini peristiwa yang luar biasa. Dan waktu itu nyaris akan berhasil. Nyaris berhasil embargo itu. Karena bagi negara-negara Barat, termasuk juga tentu saja Uni Soviet waktu itu, mereka kan negara industri. Negara-negara industri kebutuhan akan mesin produksi untuk tetap mutar. Itu kan dari mana? Dari minyak. Minyaknya itu dari mana? Ya dari Timur Tengah. Nah, ketika minyak itu di stop, ya tentu saja mesin produksinya juga nggak muter. Nah, kalau nggak muter, kerugian itu panjang. Makanya negara-negara Barat juga banyak menekan akhirnya ke Israel. Ya sudah deh, damai aja dengan tuntutan bangsa Arab itu penuhi. Nah, yang pertama mengendorkan embargo itu adalah Arab Saudi. Kalau Arab Saudi udah embargonya berkurang, selesai, ya sudah. Negara lain kan ekspornya nggak sebesar Arab Saudi. Maka dari sana kegagalan dalam menekan Israel. Dan sampai dengan sekarang Israel kan gagah lagi, kuat lagi. Itu. Nah, jadi faktor Arab Saudi ini sangat penting. Selain juga secara ekonomi memang ada minyak di Arab Saudi, secara keagamaan jangan lupa Arab Saudi itu ada 2 kota suci, Mekah, Madinah, yang itu akan bisa menyeret emosi umat Islam terhadap konfliknya dengan Israel. Karena walaupun bagaimana bagi umat Islam atau sebagian umat Islam, kalau memang tidak mau dikatakan semuanya,
itu kalau sudah apa-apa konflik Arab Israel pasti Israel salah. Oh udah, mari kita lawan Israel. Kira-kira seperti itu. Karena emosi keagamaan itu kan bisa dipakai untuk ke arah sana. Nah ini kemudian, nah yang paling merugi tentu saja adalah Palestina. Yang paling merugi. Dalam arti meruginya apa? Merugi kekuatan mereka, kekuatan bangsa Palestina dalam memperjuangkan nasibnya untuk merdeka menghadapi kaum Zionis Israel, Yahudi Israel, tentu nggak kuat lagi, nggak kuat. Gitu. Dulu kuat karena hampir semua negara Arab itu adalah mendukung, ditambah dunia Islam yang lainnya. Nah sekarang mulai satu persatu menormalisasi hubungan dengan Israel, maka lambat laun tidak menutup kemungkinan ya Palestina akan berjuang sendiri akhirnya gitu. Atau mudah-mudahan dengan normalisasi ini juga ada lobby lebih kuat dari negara-negara ini untuk bisa melobi Israel tentang nasib bangsa Palestina, kira-kira gitu. Nah ini. Jadi untuk Palestina ini dari dukungan luar itu berkurang. Kenapa? Karena secara internal juga bangsa Palestina dia juga menghadapi problem. Apa problemnya? Di mana kekuatan perlawanan kelompok Hamas dan kelompok PLO yang didominasi Al-Fatah itu juga tidak terlalu seret dalam menghadapi Israel ini. Nah, kemudian catatan lain adalah kita melihat organisasi kawasan yang disebut dengan di sini Liga Arab, ternyata Liga Arab itu semua bangsa Arab dalam retorikanya, terutama para pemimpin bangsa Arab dalam retorika selalu akan berbicara tentang musuh kita adalah Israel. Musuh Arab adalah Israel. Bagaimana perjuangan itu? Tetapi pada kenyataannya Liga Arab ini juga sulit untuk sepakat. Jadi kalau tiap pertemuan Liga Arab selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam menghadapi Israel, cara untuk menghadapi Israel. Dan ini mulai dibuktikan dengan bagaimana Liga Arab ini tidak kuat ikatan di antara mereka. Dengan mulai satu persatu di antara anggotanya yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Nah, ini mungkin catatan lain dari webinar kita. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana Indonesia. Saya melihat Indonesia nampaknya masih jauh melakukan hubungan sana. Untuk melakukan hubungan diplomatik membuka hubungan diplomatik dengan Israel, karena memang itu sudah tegas-tegas dinyatakan oleh Pak Menlu kita. Kemudian juga karena Pak, kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel kan sama saja kita bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah menyetujui penjajahan atas tanah Palestina oleh bangsa Israel. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 45 kita itu jelas kan dalam preambulnya bahwa kemerdekaan atas segala bangsa, kita harus menjunjung tinggi kemerdekaan atas segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, kemudian ikut dalam perdamaian dunia. Nah, saya kira mungkin ini catatan kita melihat bahwa bagi bangsa Indonesia ini tetap harus sebab kalau kita Indonesia sampai harus luluh juga ya semakin perjuangan bangsa Palestina makin mengecil kekuatannya, karena walaupun bagaimana kita bangsa Indonesia masih cukup dihormati atau disegani dalam dunia Islam dalam menyuarakan aspirasi mereka, terutama dalam persoalan tentang nasib bangsa Palestina ini. Saya kira mungkin itu catatan yang bisa saya sampaikan dalam seminar kali ini. Terima kasih Pak Reka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aher. Beberapa poin tadi yang telah beliau paparkan yang
lebih di awal menyoroti aspek yang kaitannya dengan sosial kultural dari bangsa Arab itu sendiri. Dan tadi dipaparkan oleh Pak Aher, bangsa Israel atau Israel, sebuah negara selalu merasa berada di tengah kepungan bangsa-bangsa Arab, maka penting bagi Israel adanya pengakuan dari negara-negara Arab. Kemudian tadi juga menyoroti tentang pro dan kontra menyikapi fenomena normalisasi ini, khususnya dari negara-negara Arab. Dan tadi yang sangat menarik juga dipaparkan oleh Pak Aher, fenomena normalisasi ini tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk mendorong, untuk tidak menyebut memaksa negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kemudian tadi dipaparkan juga bahwa Palestina sebagai pihak yang paling dirugikan dan peran Liga Arab dalam hal ini tidak cukup kuat untuk membela hak-hak bangsa Palestina. Dan bagaimana dengan Indonesia tadi disinggung oleh Pak Aher, masih sangat jauh untuk melakukan normalisasi hubungan. Tentu tidak lepas dari aspek norma dan identitas begitu ya Pak, apalagi yang tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia, kemerdekaan untuk setiap bangsa itu perlu tanpa terkecuali, termasuk untuk bangsa Palestina. Dan secara identitas kita memiliki hubungan yang kuat dengan bangsa Palestina, masyarakat Indonesia dengan bangsa Palestina, sehingga itu menjadi alasan yang masih sangat jauh tadi menurut Pak Aher untuk dilakukannya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Begitu dua paparan yang sangat luar biasa sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Saya ingin mengundang para peserta yang sudah bergabung secara virtual untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, Anda boleh secara langsung menyampaikan pertanyaan kepada kedua narasumber ini atau juga bisa mengetik di kolom komentar. Ada pertanyaan barangkali, silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Pak Aher harus dister di PDF Pak. Karena Safari membaca karena belum terpasang SSL Pak. Jadi karena memang Safari ada masing-masing browser ada. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mungkin bawaan Apple memang Safari, tetapi salahnya mungkin bisa digunakan fitur raise hand-nya untuk yang ingin bertanya, atau bisa langsung Halo, selamat pagi Pak. aktifkan mic di gawai masing-masing. Halo, selamat pagi Pak. Disampaikan kepada kedua narasumber ini. Isman Hadijaya ingin bertanya. Isman, halo Isman. Ya, terdengar suara saya Pak. Selamat pagi. Mungkin bisa lebih kencang Man suaranya sambil mungkin juga lebih didekatkan mikrofon. Silakan Isman pertanyaannya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terdengar suara saya Pak? Kurang terdengar Isman. Oh baik, aduh. Yang tulisannya user di sini baru kelihatan beliau malah lembaga pengabdian pada masyarakat. Mohon Bapak Sudiono. Saya perbaiki dulu ini. Saya silakan Pak Isman, mungkin bisa lebih didekatkan dan dikencangkan suaranya. Baik Pak, masih terdengar tidak Pak ini Pak? Lumayan.
Terdengar ini Pak? Halo? Dengaran. Dengar Pak? Dengaran. Suara saya? Iya, saya dengar. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Hamdan mengenai hubungan antara Israel dengan negara Arab. Saya menyikapi tentang bagaimana peranan PBB dalam hal ini. Ya tentu Amerika juga bagian dari PBB. Tidak langsung peranan PBB di sini bagaimana Pak? Menurut Bapak ini dari Pak Hamdan. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mau langsung ditanggapi oleh Pak Hamdan? Langsung saja mungkin beberapa biar. Pak, bagaimana tadi Bapak Isman bertanya peran PBB terkait fenomena normalisasi hubungan ini? Silakan Pak Hamdan. Mungkin yang lain sekalian, jadi biar lebih banyak sekaligus, Kang Rehan. Biar ada yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi tidak dari peserta? Silakan. Bapak, saya izin tanya. Iya Pak, silakan sebut nama dan dari mana. Nama saya Anissa Nindya Salsabila dengan NPM 2020300082 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. Bapak, di dalam sebuah kajian informasi yang dilatar belakangi oleh peristiwa normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, telah dinyatakan bahwasannya normalisasi hubungan antara negara Arab atau yang biasa banyak orang kenal sebagai Uni Emirat Arab dan Israel tengah menyita perhatian berita pada dewasa ini. Amerika yang memfasilitasi perhatian media akhir-akhir ini juga menjadi faktor utama yang mendukung serta memfasilitasi terwujudnya kesepakatan tersebut, di mana Amerika menjadi jalan menuju kemajuan Timur Tengah tersebut. Namun dalam bentuk analisa saya pribadi dari penjelasan yang Bapak paparkan tadi, sebagaimana bentuk analisanya, penolakan Palestina bisa dipahami karena kesepakatan Arab Israel bisa melemahkan solidaritas negara-negara Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar isu kemerdekaan Palestina perlu terus disuarakan masyarakat internasional, termasuk Indonesia melalui berbagai jalur diplomasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Anindya ya. Anindya, pertanyaannya mungkin untuk kedua narasumber ya, Anindya ya. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi, silakan. Mohon izin, Pak. Saya izin bertanya. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Perkenalkan, nama saya Andrea Khairina. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya ingin bertanya, sekiranya apa dampak normalisasi dari Uni Emirat Arab dengan Israel di bagian Asia Tenggara, Pak? Karena kan Thailand sendiri, Filipina, dan Singapura tentu mempunyai hubungan diplomatik yang kuat dalam keterlibatan ekonomi di antara mereka. Karena Indonesia juga punya hubungan baik secara diplomasi dengan negara-negara Teluk. Maksudnya lebih ke Arab, bukan berarti normalisasi secara gamblang dengan Israel, tapi pertanyaan ini lebih ke bagaimana dampak signifikan yang didapatkan bagi kawasan Asia Tenggara dari normalisasi ini. Terima kasih. Ditujukan untuk kedua narasumber mungkin ya, Andrea ya? Iya, Pak. Oke, 3 pertanyaan. Tadi Pak Isman bertanya tentang bagaimana peran PBB dalam kasus ini. Kemudian Anindya coba mengangkat pertanyaan tentang bagaimana untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina melalui cara diplomasi. Andrea tadi bertanya tentang hubungan antara Indonesia dengan Palestina ya, menyoroti negara-negara di Asia Tenggara. Itu saya rasa beberapa pertanyaan. Saya langsung persilahkan kepada kedua narasumber untuk menanggapi. Mungkin yang pertama Pak Hamdan terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Isman. Boleh berlanjut ke
jawaban untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Hamdan. Makasih Kang Reka. Bapak Isman ya, bagaimana peran PBB ya? Sebenarnya kalau PBB sikapnya untuk masalah Palestina Israel sudah jelas, yaitu adalah two state solution, solusi dua negara. Nah, memang ini bukan usaha PBB, tapi usaha dari Amerika tadi seperti dikatakan oleh Kang Aher ya. Jadi Amerika itu punya peran, terutama Trump, untuk kemudian menarik beberapa negara Arab untuk kemudian berbaik-baik, saya berbaik-baik dengan Israel. Jadi ini seperti itu. Kalau peran PBB tampaknya belum berubah ya. Artinya bahwa bagi PBB itu solusi damainya adalah dua negara, two state solution, gitu. Dan diusahakan ke arah sana. Ya, ini sekaligus mungkin juga menjawab Andrea yang kemudian untuk Asia Tenggara. Saya kira masuk kita Indonesia juga ke arah sana. Kita Indonesia dan mendukung Palestina dalam kerangka two state solution ini. Betul, memang kemudian kalau kita lebih luas bicaranya di Asia Tenggara, ada beberapa negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi bagi kita kan punya kepentingan yang nasional yang berbeda kan kita. Nah, apakah ada dampak masalah berkaitan dengan hubungan kita dengan negara Teluk? Saya kira tidak ada signifikansi ke situ. Jadi kita tetap ada hubungan baik dengan negara di Teluk, termasuk Uni Emirat dan Bahrain ya. Karena bagi kita itu adalah haknya mereka sendiri bertetangga dengan negara lain. Jadi kita akan mengatakan atau pemerintah akan sebaiknya mengatakan bahwa itu kita nggak usah ikut campur karena itu urusan pemerintah di sana berkaitan dengan Israel. Tapi kalau sikap kita adalah dalam rangka tadi sudah disebutkan juga oleh Kang Aher, di preambul kita adalah anti penjajah dan selama Israel masih menjadi penjajah maka sebaiknya kita tidak terlalu baik-baik dulu atau tidak terlalu dekat, terutama berkaitan dengan hubungan dengan Israel ya. Itu jadi saya untuk dua Pak Isman dan Andrea. Untuk Anindya tadi ya. Bagaimana caranya kemudian supaya isu kemerdekaan terus ada ya. Indonesia di posisi itu. Posisi Indonesia terus di sana. Bersama negara-negara OIC, OKI, juga PBB. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia di arah sana. Sebenarnya, kalau mau jujur, PBB itu sudah memberikan seat kepada Palestina. Walaupun belum menjadi member, tetapi menjadi sudah kata-kata state sudah muncul. Tadinya kan hanya bukan sebagai state, tapi istilah state itu sudah muncul. Bahkan ada dari 193 anggota PBB, itu lebih dari 100 anggota PBB itu setuju setuju negara Palestina. Artinya kalau votingnya dilakukan di Majelis Umum, maka Palestina sudah menang. Permasalahannya, seringkali ini permasalahannya dari voting di UN Security, UNSC, di Dewan Kawan PBB. Dewan Kawan PBB itulah kemudian ketika mau voting, karena ada 5 anggota negara, 5 negara tetap di Dewan Kawan PBB yang punya hak voting, yang punya hak veto, di sini menjadi bermasalah. Banyak resolusi yang kemudian membawa untuk perdamaian kedua negara, yaitu Palestina dan Israel, akhirnya mentok hanya misalnya resolusi itu mengucilkan atau menyudutkan posisi Israel. Amerika akan memvetonya itu dan akhirnya gagal. Jadi resolusi akan menjadi gagal karena di Dewan Kawan PBB, kalau di Majelis Umum PBB di mana anggotanya adalah 193 dan votingnya adalah per negara, posisi Palestina sudah menang, sudah di atas 100. Saya lupa persisnya ketika di voting ya, dan berikan kata-kata state ya. Tapi kan persetujuan menjadi anggota member
di PBB itu kan disetujui oleh sidang Dewan Keamanan PBB, di mana situ ada hak veto dari lima negara. Dan ketika muncul nama negara Palestina, itulah diveto. Termasuk pada zaman waktu itu adalah Obama. Obama waktu itu juga tidak setuju juga ketika muncul nama itu di dalam forum di Dewan PBB. Nah, ini kira-kira seperti itu. Makanya perjuangan Palestina sebenarnya secara kalau di voting di Majelis menang di ranah PBB, tapi kemudian di Dewan Keamanan PBB. Di sini saya sering mengatakan, ya ini karena Anda adalah HI ya, saya mengatakan di Dewan Keamanan PBB ini sekarang ada ketidakadilan, unfairness di sana, ketidakadilan. Kenapa? 5 negara anggota PBB yang punya hak veto itu kan berdasarkan peristiwa atau negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua dulu. Sekarang sudah berubah mestinya. Jadi betapa tidak adilnya kalau itu terus digunakan. Oleh karena itu saya sering mengatakan dalam berbagai forum perlu reformasi PBB terutama adalah hak veto. Ini hak veto ini tentu kemudian privilege dari 5 negara itu tidak mau dihilangkan. Tapi ini permasalahan justru menurut saya. Permasalahan ketika ketidakadilan menjadi muncul hanya karena di antara pemegang hak veto itu membela satu sisi. Palestina adalah yang hanya menderita itu hanya karena Amerika membela Israel. Dan memang begitu kondisinya selama sekian tahun. Jadi ini kira-kira sedikit ngomong agak luas nih, sekaligus menjawab Pak Isman barangkali. PBB dipermasalahkan di Dewan Keamanan PBB karena ada hak veto itu. Tapi kalau secara formal sudah cukup lama, kita lihat misalnya bagaimana resolusi yang lama akibat perang tahun 67, resolusi 228 maupun yang sudah lama itu kan semua mengembalikan tanah sebelum perang 67. Ini tidak berjalan. Kenapa? Karena Israel tidak mau seperti itu. Alon plan di Israel setelah peristiwa perang 67 itu ingin terus diterapkan. Apa itu Alon plan? Alon plan adalah rencana Israel untuk menjadikan tanah-tanah yang diokupasi, yang dioccupied itu di tanahnya Israel, termasuk Al-Tofa Al-Gharbiyah yaitu West Bank. Dan ini kan yang tadinya tanggal 1 Agustus kemarin tahun lalu sudah mau diresmikan, cuma kemudian ada sedikit nego dengan Uni Emirat dan kemudian ditekan juga oleh Trump, sedikit menunda. Tapi itu bukan menghapus keinginan Alon plan yang lama itu. Inilah ketidakadilan karena keserakan. Saya katakan keserakan Israel dibantu oleh ketidakadilan yang ada di dalam PBB. Mungkin begitu saya jawabnya, Kang Reka. Agak sedikit memanjang atau melebar. Sorry. Makasih. Baik, terima kasih. Saya ingin beralih ke Pak Aher untuk menanggapi 2 pertanyaan tadi, Pak, terkait bagaimana mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalan diplomasi dan dalam konteks Asia Tenggara itu seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Tentang kemerdekaan Palestina, saya kira mungkin itu adalah hal yang fundamental dalam fondasi hubungan internasional, di mana apalagi tadi sudah disebutkan dalam undang-undang dasar kita memang menyatakan seperti demikian, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, menanggapi tadi yang disampaikan bahwa bagaimana di Asia Tenggara juga seperti Singapura itu kan sebenarnya punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, bagaimana juga kita dengan negara-negara Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, kan mereka buka hubungan diplomatik. Ya sebetulnya ya nggak ada masalah. Toh selama ini juga orang Indonesia yang ya terutama kalau ingin memperdalam pelajaran
keislaman itu dari dulu sampai sekarang juga banyak ke Mesir, ke Kairo. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Artinya mengakui negara Israel itu kan hak masing-masing negara. Dan itu tidak bisa kita melarang-larang. Hanya yang jadi persoalan adalah ini nasib bangsa Palestina gimana? Nah ini kan yang selama ini diperjuangkan adalah ini nasib bangsa Palestina gimana? Nah walaupun tadi Pak Hamdan sendiri sudah menegaskan bahwa memang PBB menyetujui sebetulnya dari dulu juga dari tahun 47 sudah menyatakan hanya satu negara, satu tanah dengan dua negara itu. Bahkan untuk Yerusalem sendiri kan diinternasionalisasi. Nah, tapi problemnya kan dari dulu sampai dengan sekarang ini batas wilayah, batas area gitu. Yang awalnya bangsa Arab kan menolak tegas, tidak ada di tanah mereka ada bangsa Yahudi mendirikan negara Israel. Tetapi perkembangan berikutnya setiap pertempuran kan bangsa Arab nggak pernah menang dengan Israel. Nah, ini juga kan yang akhirnya harus merasionalisasi penolakan itu, ya boleh satu wilayah dengan dua negara. Nah problemnya adalah ini porsi wilayahnya. Bangsa Arab menginginkan tanah porsinya itu yang harus lebih besar adalah Arab. Kenapa? Karena memang secara populasi juga bangsa Arab lebih banyak di sana. Tapi problemnya adalah ya ini Israel juga sudah kadung, ini sudah capek-capek menguasai wilayah, udah bertempur. Nah ini perebutan tentang batas wilayah yang sampai sekarang alot gitu. Sehingga kalau real hari ini bagaimana Palestina merdeka sesuai dengan wilayah teritori yang dikuasainya sangat kecil sekali, hanya sekedar jalur gajah gitu. Nah, ini yang kecil sekali gitu. Sementara yang lainnya berarti wilayah Israel. Nah, ini mungkin yang harus dinegosiasikan. Nah, itulah perlunya hubungan diplomatik, kerjasama, perlunya terus-menerus mensuarakan tentang nasib bangsa Palestina gitu. Artinya mereka bangsa Arab Palestina adalah real sudah di sana beratus tahun atau mungkin beribu tahun. Nah, bagaimana pembagian wilayah ini sehingga adil, dirasakan adil oleh kedua belah pihak. Saya kira mungkin itu ya. Jadi tidak bisa bukan berarti kita harus melarang orang melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi yang terpenting adalah ini nasib bangsa Palestina gimana gitu. Jangan sampai nanti dengan banyaknya dibuka hubungan diplomatik dengan Israel malah yang pokok masalah nasib bangsa Palestina dalam perjuangan bangsa Arab ya, makin sulit untuk bisa berdaya. Saya kira mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Aher. Mungkin sebagai pertanyaan penutup dari saya yang bisa dijawab secara ringkas oleh kedua narasumber. Jika tadi dikatakan peran Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump sangat signifikan terhadap tren dilakukannya normalisasi ini, kemudian bagaimana dengan proyeksi ke depan? Akankah ada negara-negara Arab lainnya yang juga ikut melakukan normalisasi hubungan mengingat Presiden Amerika telah berganti, sekarang ada di era pemerintahan Joe Biden. Kemudian bagaimana proyeksi ke depan? Saya ingin mendengar dari Pak Aher terlebih dahulu. Mangga Pak. Ke depan tentang nasib perjuangan bangsa Palestina nampaknya masih agak panjang, masih panjang. Karena Israel juga kan tetap akan bertahan dengan keinginannya. Nah, mengkompromikan dua keinginan ini mungkin yang persoalan. Tapi nampaknya Amerika walaupun kepemimpinan sudah berakhir, Pak Donald Trump yang dilanjutkan oleh Pak Joe Biden, itu bukan berarti abai atau melupakan tentang konflik Arab Israel, karena dari semua presiden Amerika selalu punya konsentrasi ke arah sana. Memang nampaknya bisa jadi kebijakan Amerika akan terus melakukan itu, yang mungkin paling dalam tanda petik rapuh untuk bisa dilobi itu adalah negara-negara monarki.
Kenapa negara-negara monarki? Sebab kalau negara-negara monarki di Arab, kultur Arab, kalau rajanya udah ya relatif ke bawah-bawahnya iya juga. Sementara kalau yang republik ya namanya republik. Kalau republik kan satu kelompok bisa iya, kelompok yang lain belum tentu oposisinya adalah sepakat. Nah, kalau seperti itu yang dilakukan, bisa jadi ke depan akan timbul siapa lagi nih negara-negara monarki di Arab, negara-negara Arab monarki yang satu persatu akan mengikuti jejak Bahrain, jejak Uni Emirat Arab maupun Maroko. Terima kasih Pak Aher. Pak Hamdan, silakan. Masih termute Pak. Terima kasih Kang Aher, sorry termute. Ini menarik pertanyaan, mungkin ini terakhir barangkali kan udah mau jam 12 ya. Betul bahwa di Amerika ada perubahan dari Trump kemudian ke Biden. Saya kira foreign policy Amerika di Timur Tengah secara fundamental tidak akan berubah. Artinya apa? Jadi national interest di Amerika terhadap Timur Tengah itu kan ada minimal ada dua hal, yaitu masalah Israel, eksistensi Israel, dan masalah minyak. Dua hal ini. Nah, ini saya kira juga akan diteruskan oleh Biden. Hanya saja mungkin ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau zaman Trump itu terlalu menggebu membela Israel, nah Biden mungkin akan membuat semacam keseimbangan, kembali keseimbangan, sebagaimana mungkin pada masa Obama. Obama itu kan lebih seimbang, walaupun tentu masih membela Israel, tapi ada keseimbangan. Makanya kemudian dari zaman Obama, yang namanya masalah nuklir Iran menjadi selesai tahun 2015. Tapi kemudian dimentahkan kembali oleh Trump pada tahun 2017 ketika kemudian Amerika menganulir kesepakatan masalah Iran itu, masalah nuklir Iran. Nah, Biden akan memperbaiki itu berkaitan dengan Israel. Tetap Israel akan dibela, tapi hubungan-hubungan dengan negara-negara Muslim mungkin akan sedikit ada perubahan. Artinya apa? Artinya kemungkinan bertambah itu mungkin tidak dalam waktu dekat. Negara-negara Arab yang berbaik-baik dengan Israel itu tidak dalam waktu dekat akan bertambah. Karena Biden tidak segencar Trump ketika mendorong negara-negara itu untuk bersahabat atau berbaik-baik dengan Israel. Ini mungkin begitu jawaban singkat saya, Reka. Jadi Biden akan memperbaiki hubungan. Kita bisa melihat bagaimana di hari pertama dia dilantik tanggal 20 Januari lalu, satu hal yang kemudian langsung dianulir adalah pelarangan beberapa negara mayoritas Muslim datang ke Amerika. Itu langsung ditutup, dianulir lagi. Tadinya ada di masa Trump. Trump itu pada hari pertama langsung melarang beberapa negara yang mayoritas Muslim untuk datang ke Amerika, dan pada masa Biden itu langsung dihilangkan. Kenapa? Karena itu dalam rangka memperbaiki hubungan dengan negara-negara Muslim. Jadi mungkin tekanan-tekanan pada negara Muslim tidak sebagaimana Madam Setra. Mungkin itu jawaban singkat saya. Makasih, Kang Reka. Terima kasih. Luar biasa paparan-paparan dari kedua narasumber kita pada diskusi hari ini. Demikian akhir dari sesi diskusi kita. Pak Hamdan dan Pak Aher, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas insight yang telah dibagi dalam diskusi hari ini. Terakhir, terima kasih atas partisipasi dan perhatian Anda telah mengikuti jalannya diskusi ini dari awal hingga selesai. Saya ingin kembalikan ke Anissa. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk narasumber, moderator, dan juga rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar dari awal hingga akhir.
Dengan berakhirnya ilmu baru, maksud saya, dengan bertambahnya ilmu baru, semoga kita bisa terus belajar dan tidak berhenti sampai di sini. Maka dari itu, rekan-rekan, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Dan untuk info bisa dilihat di Instagram @hi_unpas. Saya ingatkan juga untuk rekan-rekan mengisi link absensi untuk sertifikat. Saya, Anissa Suci Lestari, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sukses dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.